Semuanya yang sudah bergabung, sudah ada berapa orang? Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, ini sudah siap semua ya, sudah bangun semua. Sepertinya belum pada sarapan, tapi semoga sudah bisa fokus ya. Sudah pada bangun ya? Atau masih di kasur? Kita buka dulu dengan doa ya. Saya minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Adakah yang bersedia memimpin doa? Yuk. Saya minta tolong siapa ya? Wanda deh. Wanda minta tolong pimpin doa, Wanda. Halo Bu. Baik Bu. Sambil itu dong, open cam dong doanya. Oke Bu. Selamat pagi Bu Fani dan teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain harap menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Sekarang ya Bapak, kami akan memulai pembelajaran fisiologi hewan. Semoga Engkau berkati Bu Fani dalam memberi pelajaran bagi kami, berkati juga perangkat yang kami gunakan, serta kami yang mendengarkan Bu Fani. Semoga pelajaran yang diberikan Bu Fani dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Wanda. Sama-sama Bu. Baik, saya masuk ke materi ya teman-teman. Saya izin untuk share screen. Untuk materinya ini PPT sudah muncul ya? Sudah ya? Sudah Bu. Oke. Untuk materinya sudah saya upload di situs kuliah, nanti teman-teman bisa akses. Hari ini kita akan belajar tentang fisiologi dari sistem gerak. Kalau minggu lalu kita belajarnya asinkron ya, tentang fisiologi sistem imun. Semoga masih ingat ya. Ada berapa lapisan? Saya mau review sebentar. Ada berapa lapisan pertahanan kita? Ada berapa lapis pertahanan? Kalau di gambarnya yang piramida itu, ada berapa lapis pertahanan kita? Nah, ingat. Berapa lapis ayo? 3 Bu. 3, oke, betul. Yang pertama apa? Yang pertama kulit. Kulit, ya contohnya ada kulit, apalagi? Enzim, mukosa, membran. Yes. Itu lapisan pertahanan yang fisik ya, sebenarnya fisik. Dia spesifik atau non spesifik? Termasuk spesifik atau non spesifik? Lapis pertama. Apa? Salah nggak apa-apa loh ya teman-teman, saya mau recall aja biar lebih paham. Pertahanan pertama tadi kayak kulit, kemudian lihat apa? Non spesifik Bu. Non spesifik, betul. Oke, kemudian pertahanan lapis kedua spesifik atau non spesifik? Non spesifik. Non spesifik. Oke, sekarang kita akan beralih ke materi hari ini. Kita belajar tentang fisiologi sistem gerak. Kalau kita bicara tentang sistem gerak, ini merupakan materi yang nantinya akan sangat berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita berjalan, kita berlari, kita menulis, kita tidur, kita makan, itu semuanya karena ada pergerakan dari sistem rangka kita. Ya, sistem rangka kita. Jadi ini nanti kita akan belajar tidak hanya komponen-komponen dari sistem geraknya, ya, tapi kita juga akan belajar tentang fungsi rangka, kemudian tipe dari sistem skeletalnya, dan juga nanti yang terakhir kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem gerak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya nanti mahasiswa bisa menghubungkan atau mengaitkan fungsi rangka dengan otot itu dalam membentuk sistem gerak itu seperti apa, ya. Oke.
Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini ya, teman-teman. Komponen sistem gerak, fungsi rangka, tipe sistem skeletal, dan juga nanti terkait dengan gangguan. Oke, ada yang masih ingat sistem gerak kita? Ya, sistem gerak kita itu terdiri dari apa saja komponennya? Kita bisa bergerak itu karena ada apa? Otot. Otot, oke. Tulang, oke. Satu lagi? Bu. Sendi, Sendi. yes. Hanya 3 hal ini. Tulang, sendi, dan otot. Ya, kalau sendi itu sih, kalau tulang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ini kan jaringan ikat yang keras gitu ya, yang nanti akan membantu dalam proses pergerakan kita. Nanti kita akan bicara tentang rangka. Kalau sendi itu apa? Sendi apa? Perekat. Perekat. Itu Hubungan aja. antar tulang ya. Hubungan antar tulang. Oke. Lebih lengkapnya apa? Hubungan antar tulang yang dapat memungkinkan adanya pergerakan dari tulang. Jadi kalau dia hanya tulang aja tanpa ada persendian, maka kita nggak bisa bergerak. Ya, tangan kita tidak bisa melipat, tidak bisa menggenggam, kakinya nggak bisa berjalan maju mundur ya, tidak bisa melangkah. Jadi persendian itu hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya pergerakan. Nah, kalau otot ini apa? Fungsinya sebagai apa ini? Otot Memberi kekuatan. memberi kekuatan, apalagi otot berfungsi sebagai alat gerak yang menggerakkan tulang. alat gerak yang menggerakkan tulang. Good, berarti dia alat gerak pasif atau aktif? Aktif, Bu. Aktif, Bu. Aktif, yes, dia alat gerak aktif. Yang pasifnya apa? Alat gerak pasifnya apa? Kalau ada yang Tulang. aktif, ya tulang, betul. Oke. Nah, kalau dari komponen-komponen ini, salah satunya atau salah duanya atau ketiganya ini mengalami gangguan yang menyebabkan fungsi yang tidak normal, ya, mengalami fungsi yang tidak normal, maka ini tentu saja nanti akan berakhir pada gangguan pada sistem gerak. Entah pada tulangnya, entah pada sendinya, entah pada ototnya, atau kombinasi dari ketiganya atau keduanya gitu ya, satu atau lebih. Oke, sekarang fungsi dari rangka apa, teman-teman? Jadi tidak hanya satu ya, fungsi dari rangka itu banyak. Apa? Menopang tubuh. Menopang tubuh. Oke, apalagi? Membentuk Melindungi organ. postur tubuh. Membentuk postur tubuh. Terus tadi ada yang barusan menyebut apa? Melindungi organ. Melindungi organ-organ tubuh. Apalagi? Alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Oke, betul. Apalagi? Di tulang-tulang yang panjang biasanya terjadi apa? Proses apa di situ? Pembentukan sel-sel darah. Yes, pembentukan sel-sel darah. Apalagi kalau di tulang panjang itu kan dia ada sumsum merah, ada sumsum kuning. Sumsum merah tadi tempat pembentukan sel-sel darah. Oke, yang sumsum kuning ini buat apa? Sel lemak, pembentukan sel lemak. Ya, pembentukan penyimpanan kalsium, fosfor, mineral, lipid, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi macam-macam. Tadi ada yang membentuk tubuh. Bayangkan kalau tubuh kita tuh nggak ada rangkanya ya teman-teman. Hanya apa, daging, otot, kemudian lemak, ya cairan ya. Kita kayak jelly itu ya jadinya. Nah, tapi dengan adanya rangka itu bisa membentuk postur tubuh kita. Ya, kalau hewan ya ada anjing, ada harimau, itu kan ada posturnya karena ada rangkanya. Gitu ya. Penopang tubuh, ini penting. Ya, penopang tubuh. Maka kalau ada orang yang mengalami gangguan pada tulangnya, ini akan sulit ya untuk tubuhnya bisa berdiri dengan tegak misalnya. Atau gangguan pada ototnya itu juga bisa jadi tulangnya normal tapi ototnya nggak normal, yaitu maka yang nggak bisa digerakkan, nggak bisa untuk menopang.
Dan kalau kita lihat ya, tubuh kita itu kan ya kakinya 2 gitu ya. Tapi menopang tubuh yang sangat besar ya di atasnya. Nah, ini berarti kan kita fungsi rangkanya itu memang krusial ya, penting. Dan dia itu sangat kuat. Ya tadi sudah ada yang menyebutkan melindungi organ-organ penting, terutama apa? Organ-organ yang penting, yang tanpanya kita nggak bisa hidup. Apa? Otak. Otak. Ya, jantung. Ya, ini kita nggak bisa hidup. Tapi selain itu kan ada organ lain yang perlu dilindungi. Ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, gitu ya. Paru-paru kalau nggak ada paru-paru itu juga nanti kesulitan bernafas juga. Jadi ini melindungi organ-organ penting ya. Kemudian alat gerak pasif, tadi sudah ada yang menyebutkan alat gerak pasif. Teman-teman ini organ penting kalian tadi ada serempak menyebutkan otak itu betul, dan ini saya ingin kalian pegang betul ya, bahwa kalau tulang tengkorak kita itu kan dia sangat keras, memang didesain sangat keras untuk melindungi otak kita yang lunak, ya kan? Sehingga mohon untuk Tuhan sudah mendesain seperti itu, kalian juga harus menjaganya. Ingat kalau misalnya berkendara ya gunakan peralatan yang memadai ya untuk berkendara, pakai helm, pakai kalau misalnya mengendarai mobil ya pakai seat belt, jadi nggak kepentok kalau misalnya nabrak ya. Jadi Tuhan sudah mendesain seperti itu, maka kita juga harus bisa menjaga. Kemudian tempat melekatnya otot, karena tadi ototnya itu sebagai alat gerak aktifnya, dia sebagai alat gerak pasifnya, maka ini bisa melaksanakan tugasnya itu kalau ada otot yang melekat di situ. Tempat pembentukan sel-sel darah tadi sudah disebutkan ya. Di tempat penyimpan mineral, kalsium, fosfor, lipid itu di sumsum tulang yang kuning ya. Oke, sekarang kita beranjak ke tipe sistem skeletal. Jadi ada 3 tipe sistem skeletal. Yang pertama adalah hidrostatik skeleton, yang kedua eksoskeleton, dan yang ketiga endoskeleton. Ya ini golongan Cnidaria gitu ya. Kemudian nematoda, flatworm itu masuk ke dalam hidrostatik skeleton, termasuk echinodermata. Ya, echinodermata, bintang laut, kemudian sea urchin. Nah, ini masuk ke hidrostatik skeleton. Kalau kalian perhatikan, nah ini earthworm ini ya, dia itu punya muscle ya, otot longitudinal dan juga otot sirkular. Jadi bentuk ototnya seperti ini. Longitudinal itu yang memanjang sepanjang tubuhnya, nah itu disebut yang longitudinal. Sedangkan yang sirkular itu yang dia membentuk kayak segmen-segmen. Ya, segmen-segmen atau bagian tubuhnya itu adalah otot. Osteoartritis ini adalah artritis yang disebabkan karena rusaknya tulang ya, mulai dari kartilagonya ya, karena berbagai hal ya yang kemudian menyebabkan kalau tulang kartilagonya ini rusak kan berarti tidak ada bantalannya. Akhirnya tulang keras ketemu tulang keras, yang nantinya tulang keras ini menyebabkan nyeri, sakit, bahkan bisa menyebabkan kerusakan di situ. Nah, itu osteoartritis. Awalnya itu dari kartilagonya. Ya. Kartilago ini bisa terkikis itu karena berbagai hal ya, bisa karena infeksi bakteri, bisa karena gangguan autoimun juga, bisa juga karena infeksi virus gitu dan lain sebagainya. Bisa juga dari aktivitas yang berlebihan. Nah, ini lama-lama seperti ini ya. Kalau dia healthy seperti ini, jadi tulang rawannya oke, tapi kalau osteoartritis dia seperti ini. Bisa juga karena tadi tulang rawan itu kan dia dinutrisinya oleh apa? Diberikan nutrisi oleh apa tulang rawan tadi di persendian? Membran sinovial. Ya, membran sinovial yang mengeluarkan cairan sinovial. Bisa jadi karena cairan sinovialnya itu tidak mencukupi, cairan sinovialnya yang kena infeksi bakteri atau virus, atau membran sinovialnya yang rusak, sehingga ini nggak cukup nutrisinya, menyebabkan si kartilagonya itu juga rusak. Itu juga bisa. Oke, kita sudah sampai di akhir. Saya ingin sedikit review. Nah,
Apa saja komponen dari sistem gerak kita? Yang bisa menjawab? Komponen sistem gerak tadi apa aja? Sendi. Sendi, good. Tulang. Tulang, terus Otot. otot. Oke, fungsi rangka apa saja fungsi rangka? Melindungi organ penting. Melindungi organ penting. Untuk postur tubuh. Untuk postur tubuh. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif, good. Apalagi? Melekat otot. Melekat otot. Terus apa? Tempat pembentukan sel darah merah. Ya, tempat pembentukan sel darah merah. Lalu selain sel darah merah, Nyimpan mineral. nyimpan lemak, nyimpan fosfor dan lain sebagainya tadi. Oke. Apa saja tipe sistem skeletal? Tipe sistem skeletal. Ada yang masih ingat? Endoskeleton. Ya, hidrostatik. Apalagi? Exoskeleton. Exoskeleton. Apalagi? Satu lagi? Endoskeleton. Nah, terakhir. Gangguan atau penyakit pada sistem gerak, saya cuma minta disebutkan aja. Apa aja tadi? Apa? Fraktura. Fraktura. Oke, apalagi? Skoliosis. Skoliosis. Apalagi? Artritis. Artritis. Yes. Apalagi? Hova syndrome. Hova syndrome. Oke. Itu masih banyak lagi yang lain ya. Ada rakitis dan lain sebagainya tadi. Oke. Nah, teman-teman, ini kita masih punya sedikit waktu. Silakan nanti kalian ke channel masing-masing. Ya, ini tugas untuk diskusi. Ya, karena nanti mungkin waktunya tidak cukup untuk kita diskusikan di kolom chat. Jadi silakan untuk diskusikan di channel masing-masing dengan sekelompoknya ya, teman sekelompoknya. Dalam waktu diskusi sekitar 30 sampai 45 menit. Sepertinya 30 menit cukup sih ya. Mungkin nanti maksimal ya saya harap sudah bisa dikumpulkan jam 9.30. Hal yang perlu didiskusikan adalah, jadi kalian berdiskusi tentang penyakit lumpuh layu. Ya, lumpuh layu. Jadi nanti yang perlu didiskusikan, patofisiologinya lumpuh layu seperti apa, faktor-faktor yang menyebabkan apa, apakah dia bisa dicegah atau tidak, ya kalau bisa dicegah seperti apa, atau pengobatan terapinya seperti apa. Lalu setelah diskusi, nanti dirangkum ya, silakan diberikan source-nya, sumber-sumbernya, upload di file Teams channel kelompok masing-masing. Silahkan kalian menuliskan nama anggota yang ikut diskusi saja. Kalau tidak aktif diskusi, tidak perlu dituliskan. Dan mohon untuk bisa diskusinya di kolom channelnya masing-masing. Jangan via WA, jangan via platform yang lain. Agar saya bisa keliling-keliling ya, melihat mantau siapa aja yang bisa yang ikut diskusi atau tidak. Kalau bisa sih pakai chat ya, biar saya bisa membaca gitu ya. Karena kalau pakai Meet, saya harus harus masuk ke meetingnya. Ya. Oke, sudah jelas untuk tugasnya teman-teman? Jelas ya? Yes or no? Jelas. Oke, sip. Oke, sekarang kita sudah di akhir acara, kita sudah belajar tentang fisiologi sistem gerak hari ini. Teman-teman sudah mengetahui tadi ya macam-macamnya sistem gerak, macam-macam komponen sistem gerak, fungsinya, kemudian penyakit-penyakitnya. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum teman-teman berdiskusi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong satu orang untuk membantu pimpin doa. Yang cowok deh sekarang, tadi udah cowok ya. Yang cewek deh sekarang. Saya minta tolong satu orang pimpin doa di open videonya ya. Giralda silahkan untuk bantu pimpin doa. Giralda. Iya, Bu. Silakan di open videonya, kita berdoa dulu ya.
Bantu Pipin doa. Selamat pagi Bu Ines dan teman-teman. Kita akan menutup. Oh, jadi Bu Ines. Bukan Bu Fani. Astaga. Oke, yuk. Ya udah dulu. Doakan saya pimpin secara Katolik yang lain harap menyesuaikan. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami ilmu pada pelajaran hari ini. Ya Bapak, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah supaya apa yang telah Bu Fani sampaikan dapat kami terapkan dalam ujian dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Geralda.